Sebelum berdiri pura seperti sekarang, Pura Sakti yang berlokasi di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng adalah hutan belantara. Namun kini ditata begitu indah. Kisahnya berawal dari pawisik yang diterima 4 orang penekun spiritual saat bersemedi di Pura Empu Baradah, Kediri, Jawa Timur, 2006 silam. Pura ini berlokasi di tengah hutan yang rimbun. Jaraknya sekitar 200 meter sebelah utara Jalan Raya Singaraja Gilimanuk. Karena berlokasi di tengah hutan, pura ini nampak asri dan sejuk. Jalan menuju pura juga sudah dibeton, sehingga memudahkan pemedek untuk nangkil. Namun siapa sangka, sebelum dibangun pura seperti sekarang, kawasan ini adalah hutan belantara yang dipenuhi semak belukar. Bahkan sering dijadikan tempat untuk menggembalakan sapi oleh penduduk setempat. Karena di sana terdapat sumber air yang menyerupai sumur dan dimanfaatkan oleh pengembala untuk minum ternaknya. Pria asal desa Pengastulan yang tinggal di Jalan Cempaka, nomor 12 Singaraja, ini rupanya tahu persis tentang keberadaan dari Pura Taman Sakti ini. Bahkan dirinya merupakan salah satu dari 4 penekun spiritual yang menjadi saksi sejarah atas dibangunnya Pura Sakti ini. Dari penuturan Jero Nyoman Suarta, semuanya bermula ketika meditasi yang dilakukan 4 orang penekun spiritual pada tengah malam. Tepatnya Rahina Purnama Sasi Kalima, November tahun 2006 lalu. Kala itu dirinya bersama 3 orang rekannya yang tergabung dalam Yayasan Bali Pulina Dharma, beranggotakan Mangku Gede Ketut Widiana Giri, Kanjeng Mas Eko dan Komang Hartawan sedang bermeditasi di Pura Empu Baradah, Kediri, Jawa Timur. Di tengah kusyuknya meditasi itulah, Jero Nyoman Suarta menerima pawisik. Dalam pawisik itu, ada perintah untuk membangun pura di tengah hutan di kawasan Kecamatan Grogak. Kami dari penekun spiritual langsung diperintahkan untuk pulang kembali ke Bali secepatnya. Selanjutnya diminta mencari lokasi di mana ada sumur gaib yang posisinya berada di bawah sebuah pohon besar di wilayah Grogak, terangnya. Jero Nyoman Suarta menyebut, sesuai dalam pawisik itu, bila menemukan lokasi yang terdapat sumur gaib, agar segera membangun sebuah pura dengan bahan batu gunung hitam. Nantinya, pura itu harus diberi nama Pura Sakti. Rupanya, bukan perkara mudah untuk menemukan titik spiritual yang diminta seperti dalam pawisik. Butuh waktu hingga 3 tahun untuk mencari lokasi yang dimaksud. Bahkan sampai menanyakan kepada beberapa pemangku yang ngayah di Pura Pulaki dan Pura Teluk Terima agar berkenan memberi petunjuk. Tidak ada yang tahu lokasi yang kita cari. Sempat buntu juga, kenangnya. Namun, berkat kegigihan dari penekun spiritual ini, akhirnya ada petunjuk niskala yang menjadi sinyalemen, kemana harus mencari lokasi yang dimaksud. Kala itu bertepatan dengan Kajeng Kliwon Nyitan, Februari tahun 2009. Jero Suarta bersama rekannya tanpa sengaja bertemu dengan seorang laki-laki di pinggir hutan. Orang tua itu sempat bertanya ke kami, "Bapak sakit? Kalau mau berobat itu ada sumur di bawah pohon. Dulu banyak orang nunas tamba atau obat dan sembuh." Nah, di sana kami mendapat titik terang, bahwa itulah lokasi yang dimaksud dalam pawisik, tuturnya. Tanpa pikir panjang, dirinya bersama 3 orang rekannya langsung menuju ke lokasi tersebut. Benar saja, setelah sampai di lokasi, Jero Nyoman Suarta menemukan sumur tua yang posisinya tepat berada di pangkal sebuah pohon yang mirip dengan pohon beringin. Namun warga setempat banyak menyebut itu adalah pohon kroya.
Airnya jernih. Posisinya berada di bawah pangkal pohon. Tapi setelah kami ukur, berkali-kali tidak bisa diketahui berapa meter kedalaman sumur itu. Tak putus asa, pihaknya juga sempat menggunakan alat ukur yang cukup canggih untuk mengetahui tingkat kedalaman. Tapi selalu gagal. Hasilnya tak bisa ditebak. Alat yang dipergunakan tak bisa menunjukkan kedalaman secara akurat. Itulah keunikan sumur itu, ujarnya. Meski demikian, Jero Suwarta tak menampik sebelum berdiri pura, kawasan itu penuh dengan semak belukar. Hingga akhirnya sekitar sehari setelah Purnama Jesta, Mei tahun 2009, dirinya bersama 3 rekannya melihat adanya angin puting beliung disertai penampakan wong samar di kawasan itu. Sejak itulah, Pura Sakti dibangun secara bertahap, dengan menggunakan dana para donatur. Karena saban hari pemedek yang tangkil kian ramai, akhirnya dari sesari pemedek yang dihaturkan itu dibangun pura seperti sekarang ini, paparnya. Dirinya sangat meyakini, bila kawasan Pura Sakti adalah petilasan dari Dang Hyang Nirarta. Konon, dalam lontar Dwijendra Tatwa, gelar Ida Pedanda Sakti Wawu Rawuh yang disematkan kepada Dang Hyang Nirarta berasal dari Pura Sakti. Dalam lontar Dwijendra Tatwa, disebutkan bahwa Pura Sakti ini dulu petilasan Dang Hyang Nirarta saat perjalanan spiritualnya dari Rambut Siwi ke Bali Utara didampingi anak dan istrinya yang diantar oleh seekor monyet dan burung. Sesampainya di utara Bali itu, beliau sempat masuk ke dalam sumur purba. Setelah keluar dari sumur, tubuhnya dikelilingi cahaya, tuturnya. Tak hanya itu, dari penerawangan beberapa tokoh spiritual, konon sumur purba di Pura Sakti itu adalah sumbu bumi. Jadi bisa diartikan sebagai kundalini bumi. Siapa yang mampu mencapai kundalini, maka akan timbul kesadaran yang luar biasa. Seperti Dang Hyang Nirarta itulah simbolis dari kesadaran kundalini, paparnya. Jero Suwarta tak membantah bila ramainya pemedek yang tangkil tidak hanya bertujuan untuk sembahyang, melainkan untuk nunas tamba atau pengobatan lewat prosesi panglukatan. Sebab, sumur yang ada di areal Pura Sakti memiliki khasiat pengobatan yang ampuh. Tak jarang penyakit non-medis akibat black magic bisa disembuhkan di Pura Sakti ini. Pemedek yang terkena magic akan berontak saat dilukat di Pura Sakti. Bila penyakitnya berat bisa muntah-muntah. Ada juga sampai ngerangda kesurupan seperti rangda, atau bebayan. Tapi selama ini selalu saya dampingi, hingga sembuh total, tuturnya. Dari pengalaman sebelumnya, Jero Laksana mengaku hampir semua pasien yang mengalami sakit non-medis sembuh setelah melukat. Meski demikian, dirinya mengaku tak bisa melawan kodrat bahwa ada hukum karma wasana yang lebih menentukan terhadap kesembuhan pasien. Kembali lagi ke karma wasananya mereka pasien. Kalau bagus, akan segera sembuh. Tapi kalau kurang bagus, mungkin lebih lama. Kita sama-sama mepinunasan lah, ajaknya. Sementara itu menurut salah seorang pemangku Pura Sakti, Jero Nengah Tambun, 54 sebelum dilakukan persembahyangan di Pura Sakti, setiap pamedek wajib melukat. Tujuannya untuk membersihkan badan secara lahir dan batin. Setelah memasuki areal pura, pamedek sudah dituntun untuk melakukan pemujaan di setiap pelinggih. Demi memudahkan prosesinya, pengempon pura sudah memberi penomoran dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk urutan persembahyangan. Terdapat 6 palinggih yang ada di Pura Sakti. Di antaranya Palinggih Ratu Ayu Taman, Palinggih Ratu Niang Sakti Dalam Pit, Palinggih Dewa Wisnu,
Palinggi Dewa Brahma atau Batara Lingsir dan Palinggi Dewa Siwa. Saat masuk ke pura, seperti biasa mepiuning dulu di Palinggi Lebuh. Setelah itu sembahyang di Palinggi Ratu Niang Sakti Dalempit, dilanjutkan persembahyangan di Palinggi Dewa Ayu Taman Sakti. Baru bisa melukat. Setelah bersih selanjutnya melaksanakan persembahyangan di Palinggi Utama, bebernya. Dijelaskan Mangku Nengah Tambun, pamedek yang nangkil juga tak jarang nunas tirta yang bersumber dari sumur purba tersebut. Tirta itu bisa dibawa pulang, untuk digunakan dalam keperluan upacara yatnya serta keperluan untuk usada atau pengobatan. Kalau nunas tirta boleh, pakai jeriken juga bisa. Banyak pamedek yang nunas, jelasnya. Pura yang pujawalinya dilaksanakan setiap Purwani Sasi Kapat atau sehari sebelum Purnama Sasi Kapat memang tak pernah sepi pamedek. Mereka yang tangkil hampir setiap hari. Apalagi saat hari suci seperti Kajeng Kliwong, Purnama, Tilem atau Hari Raya umat Hindu. Pamedek bisa full 24 jam nangkil. Disinggung terkait sarana yang dihaturkan saat penglukatan, Jero Mangku Tambun kembali menyerahkan sepenuhnya kepada pamedek. Boleh saja, mau Canang Sari, Pejati, silahkan. Semampunya, kita hanya bertugas melayani saja.